Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman pada hari ini semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Tono Wartono, mengampu mata kuliah pelaku organisasi program studi ekonomi syariah. Selanjutnya kita memahami apa tujuan mempelajari pelaku organisasi. Yang pertama adalah mampu memahami tentang konsep dasar pelaku organisasi sesuai dengan bidang keilmuan yang ada korelasinya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami karakteristik kognitif dan afektif. Apa itu kognitif? Kognitif adalah sifat atau mental seseorang untuk bisa memanage dirinya. Kemudian afektif adalah perasaan atau emosional atau psikologi seseorang. Kenapa dua-duanya itu perlu? Karena dalam organisasi itu mutlak dipilih orang-orang yang punya kualitas. Contoh, apakah orang gila bisa masuk ke organisasi? Tidak bisa. Sehingga perlu pemilihan kognitif dan afektif, dan kedua adalah mental. Paham teman-teman? Oke. Selanjutnya materi yang pertama kita, apa tujuan perilaku organisasi? Ada yang paham? Adil, apa tujuan perilaku organisasi? Tujuannya itu mungkin untuk bisa menggapai suatu tujuan bersama. Ada yang nambahin? Mungkin untuk tujuan perilaku organisasi kita itu seperti belajar untuk mengetahui perilaku dalam organisasi. Oke. Tujuan memempeo adalah, kalau kita bisa urai, adalah berapa poin? 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah tujuan prediksi atau peramalan. Kenapa harus diramal organisasi? Kenapa harus diprediksi? Karena apa? Kalau kita nggak memprediksi bikin perusahaan, kita kan nggak tentu tujuannya. Sehingga kita bikin perusahaan harus diprediksi. Kita harus untung. Kemudian yang kedua adalah tujuan eksplanasi atau penjelasan. Dijelaskan. Kita bikin perusahaan harus jelas, harus untung, sehingga tidak rugi. Berarti kalau tidak rugi, harus dimanage dari awal sampai akhir. Yang berikutnya adalah tujuan pengendalian dan pengawasan. Harus ada pengendalian dan pengawasan. Organisasi atau perusahaan harus dikendalikan, harus diawasi. Kenapa harus diawasi? Karena biar sektor keuangan, apapun keluarnya, apapun income-nya, itu harus ada catatan akun. Kemudian adalah tujuan perspektif keilmuan. Dalam PO, ilmu yang dipakai adalah MSDM. Apa itu MSDM? Adil? Manajemen sumber daya manusia. Karena di PO atau perilaku organisasi adalah yang dipelajari adalah manusianya. Berarti yang dimeta adalah manusianya. Kenapa harus manusianya? Karena di dalam organisasi atau perusahaan itu isinya manusia. Sehingga manusia tadi harus bersifat mentalnya kuat, psikologis perasaannya tidak terganggu, sehingga tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tercapai. Kemudian yang terakhir adalah tujuan melatih kepekaan. Kenapa kepekaan harus dilatih? Tahu Pak Dil, kenapa kepekaan harus dilatih? Supaya kita bisa memprediksi itu pasti tentang organisasi. Kenapa harus peka? Karena kalau peka adalah pada saat perusahaan merugi atau ada rencana rugi, kita bisa di-manage. Contoh apa? Pada saat kita membuat produksi suatu produk, harga bahan baku tinggi, kita mau diterusi atau tidak? Otomatis di stop dulu, karena kita udah punya kepekaan. Ngapain kita memproduksi barang kalau dijualnya harganya rugi? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu harus teman-teman memahami bahwa kalau kita bikin organisasi atau perusahaan, ini dipahami dan dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa pentingnya mempelajari organisasi. Yang pertama apa, Fadil? Dengan mengetahui perjalanan manusia, baik secara individu maupun kelompok di dalam organisasi, akan membantu pimpinan organisasi itu mengembangkan pada jabatan atau bagian pekerjaan yang sesuai
Kemudian yang kedua, Dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya meningkat. nah, kenapa kita harus mengetahui perilaku manusia? Kenapa harus ketahui? Kenapa? Perilaku manusia kan bervariatif. Kenapa ketahuan pada saat direkrut jadi karyawan? Karena pada saat itu masuk, kita merekrut karyawan, atau karyawan itu sebelum diterima, ada seleksi, ada wawancara, ada psikotes, sehingga karakteristik dari calon karyawan itu ketahuan. Misalnya, In, begitu wawancara, In mau gaji berapa? Kalau In bilang 10 juta, realistis nggak? Belum tentu, karena kan belum tahu tolak ukurnya, ya kan? Sehingga HRD akan mencatat, oh In minta 10 juta. Kemudian lanjut kedua, emang In ahli di bidang apa? Akuntansi. Kan belum diuji. Akuntansi sampai di mana ilmu In, ya kan? Sehingga nanti karakteristik pada saat perilaku ketahuan, ada resume bahwa In ditempatkan di suatu titik, kemudian di jabatan ke bagian akunting dengan gaji X rupiah. Itu ada bargaining dulu. Kemudian yang kedua adalah dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah untuk memotivasi. Saya tahu karakter In, tahu karakter Fadil, sehingga pada saat ada trouble, pendekatan humanis yang dipakai. Dari In kenapa ada catatan akunting yang nilainya beda? Itu pendekatan humanis, karena tahu karakter ini tuh berarti nggak bisa diomongin secara keras. Itulah perlunya perilaku-perilaku calon-calon karyawan ada di perilaku organisasi. Kenapa perilaku organisasi harus perlu? Karena untuk menentukan satu tujuan. Kalau perilakunya nggak tahuan, kita nggak akan sampai satu titik. Ibarat perahu. Perahu itu ada nahkodanya, isinya penumpang. Kalau nahkoda sama penumpang berbeda pendapat, nyampe nggak satu titik? Nggak nyampe kan? Yang satu minta kiri, yang satu minta kanan. Lalu nahkodanya mau kemana kita? Buang energi, buang tenaga, buang biaya. Itulah contoh perilaku organisasi. Kemudian yang ketiga apa Fadil? Dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi, dapat membantu pimpinan untuk menggerakkan dan mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut. Dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi, dapat membantu pimpinan dalam mengintegrasi bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya mencapai tujuan organisasi. Jadi perilaku manusia itu penting banget dalam suatu organisasi. Teman-teman punya organisasi BTN. Kalau teman-teman dalam satu organisasi, pemahaman pemikirannya nggak sama, BTN maju nggak? Yang terjadi adalah konflik. Sehingga kalau teman-teman bikin organisasi, mari kita satu visi, satu misi untuk punya dunia itu apa? Kalau ada suatu trouble atau permasalahan, kita dirembuk terlebih dahulu. Karena untuk punya tujuan. Ya. Kemudian, apakah kita mempelajari perilaku organisasi ada kelemahan? Tentunya ada. Tidak ada yang sempurna kecuali yang di atas. Apa kelemahannya? Pertama adalah mempelajari hubungan manusia dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam menghasilkan barang dan jasa. Mempelajari hubungan manusia dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, kalau kita bikin siklus, kita bikin teamwork, punya tujuan individual, kemudian tujuan organisasi. Mana yang lebih komplit kalau dalam PO yang dipakai? Apakah tujuan individual atau tujuan organisasi? Tujuan organisasi. Kalau dalam PO tujuan individual lebih tinggi, apakah tujuan organisasi tercapai? Kan tidak. Karena dalam perilaku organisasi, dalam satu kelompok harus satu pemahaman. Perbedaan itu dieliminir untuk menghasilkan sesuatu, tidak dibesarkan. Kemudian adalah prinsip dalam organisasi. Pertama adalah apa? Karina? Prinsip tujuan dalam organisasi yang pertama yaitu dapat diterima dan dapat dipengaruhi secara mudah dan jelas. Yang kedua, dapat dicapai dengan kemenangan. Yang ketiga, dapat memberikan motivasi dan dorongan. Yang keempat, berencana agar tidak terlalu. Dan yang terakhir, dapat disosialisasikan dan dikomunikasikan
organisasi punya prinsip. Kalau nggak prinsip kita nggak akan bisa tercapai. Prinsipnya simple. Pertama adalah apa? Dapat diterima dan dipahami. Kita bikin organisasi ngapain pusing, ngapain jelimet, ya kan? Dari awal aja belum bentuk udah jelimet, kan nggak mungkin tercapai organisasi. Sehingga pertama adalah dapat dipahami dan diterima dengan mudah. Kemudian dapat dicapai. Kalau kita birokrasi, kita satu pemahaman ke titik A, kita harus keinginan yang sama untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya terlalu repot, ngapain kita bikin organisasi? Teman-teman bikin organisasi PTM, tujuannya apa? Untuk mengkonsolidasi pada saat ada kegiatan atau ada ekstrakurikuler bisa terlaksana. Kalau misalnya tujuan nggak tercapai, ngapain kita berorganisasi? Apakah dengan organisasi tujuan tercapai? Tidak. Bayangin kalau teman-teman nggak ada organisasi, Widya mau kemana nggak jelas, ya. Ulan mau kemana jelas, padahal satu naungan universitas. Tapi kalau dalam satu organisasi, Ulan hari ini ketemu untuk membicarakan tugas A. Jelas kan? Jelas, mudah dipahami. Kemudian dapat memberikan organisasi harus dapat memberikan dorongan motivasi. Kalau ada sesuatu atau personal yang lagi low atau tidak semangat, dimotivasi. Dengan cara apa? Dipanggil, diberikan pemaparan bahwa organisasi perlu orang-orang hebat dan kuat yang visinya sama. Jadi kalau ada masalah atau trouble, jangan dimasukin ke organisasi. Nah, harus bisa memisahkan antara permasalahan di rumah sama di organisasi. Kalau tidak bisa dimotivasi, permasalahan di rumah masuk ke organisasi, apa yang terjadi? Ketidaklancaran organisasi. Widya harusnya semangat, akhirnya ngelamun aja kan, Wid, tolong kerjain ini. Nah dulu, saya punya kasus teman-teman dengan pacar saya konflik, itu nggak boleh masuk. Urusan itu diluarin dulu. Masuk organisasi, isinya sama. Ya, gitu ya. Kemudian apa tuh? Sederhana agar tidak salah tafsir. Bikin organisasi yang sederhana, sehingga enggak salah tafsir. Kalau teman-teman masuk ke organisasi politik sederhana nggak? Enggak sederhana kan? Karena di politik penuh dengan intrik, ada kepentingan, ada berbagai macam situasi yang kita tidak paham, ya kan? Kemudian dapat disosialisasikan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada pihak yang terlibat. Kasih tahu, ini kita bikin organisasi ini, tujuan ini. Kalau tujuan ini tercapai, kita dapat untung. Kalau kita nggak kompak, gimana kita dapat untung? Ya, harus diterjemahkan ke teman-teman bahwa supaya kita dapat untung, kita bekerjasama, kita bekerja keras sehingga tujuannya tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah ini siklus posisi tujuan dan organisasi. Yang pertama adalah apa? Setelah ada filosofi, filosofi itu apa? Ada yang tahu filosofi? Nah, pertama filosofis dulu. Ngapain kita bikin sesuatu? Filosofis. Kemudian, oke deh kita kumpul bikin organisasi A. Setelah itu, pertama adalah punya visi. Apa visi? Rina, apa visi? Ya, tujuannya Aisyah. Setelah punya visi, berikutnya adalah misi. Gagasan yang akan kita kemudian tuh visi misi jalan, tujuannya tercapai. Kalau kita jalan nggak punya visi misi, kita mau kemana? Ais dari rumah tidak punya tujuan, jalan kemana larinya? Nggak jelas kan? Tapi kalau Ais punya tujuan, visi misinya, saya visi misi mau nonton di Gerage, ya kan? Tujuan jelas kan? Jam sekian film mulai, harus masuk pertama, udah jelas. Bayangin kalau kita nggak punya visi tujuan, tidak akan tercapai, kos biaya tinggi karena kita nggak jelas. Ya. Kemudian apa selanjutnya? Kebijak, harus bijaksana dalam mengelola manusia, karena manusia itu karakternya beda. Harus punya kebijaksanaan, tidak boleh bersifat otoriter.
Kalaupun misalnya ada trouble, dibicarakan di forum bahwa trouble ini dipecahkan supaya diredam, tidak menghasilkan konflik. Kemudian yang berikutnya adalah punya organisasi, harus punya program. Ngapain kita kumpul kalau cuma kongko? Kita bikin BTM, programnya apa? Mengembangkan bagaimana Universitas Nahdlatul Ulama keren, mengembangkan bagaimana Fakultas Ekonomi punya kelebihan luar biasa. Program kan? Kemudian setelah program, kapan kita jalan? Kapan kita akan mulai? Kita bukan hanya angan-angan saja kan? Visi misi sudah ada, tujuan yang dicapai udah kelihatan. Kemudian kita punya kebijaksanaan, lalu punya program. Setelah program, proyek itu harus dijalanin. Kapan waktunya? Nah, kita rembukan. Kapan kita mau jalan proyek ini kan? Kemudian adalah kelemahan mempelajari studi. Apa tuh Fadil kelemahannya? Kelemahan sebagai perilaku organisasi yaitu diantaranya kemampuan dan keahlian manusia dalam organisasi tidak selalu sama. Ada juga manusia organisasi akan selalu berpikir tentang masa depan dengan membuat pilihan-pilihan yang menguntungkan atau rasional tentang bagaimana sebaiknya bertindak dan berperilaku. Lalu ada manusia organisasi memiliki perbedaan-perbedaan dalam memahami lingkungannya berkaitan dengan latar belakang dan masa lalu. Kelemahan PO adalah di sini. Kenapa? Tadi kita ungkap di awal bahwa karakter kita, pemikiran kita itu nggak sama, ya kan? Kalau kita disamakan karakternya nggak bisa, sehingga mencari jalan keluarnya adalah yang paling sedikit resiko. In karakternya beda. Ya, Vina karakternya beda. Kalau dipaksa harus jadi, itu nggak akan terlaksana. Sehingga harus bisa memahami secara individu, mengeliminir ego masing-masing. Ya, tadi kan ada sifat kognitif afektif. Efektifnya adalah bagaimana psikologis perasaan kita dieliminir, jangan jadi perasa. Jadi kalau misalnya ada yang kritik, ini harus tidak boleh dilawan dengan individu yang keras. Ya. Kemudian adalah manusia organisasi akan selalu berpikir tentang masa depan. Otomatis, karena sebagai organisasi, ngapain kita nggak bikin organisasi harus jalan kan? Bikin organisasi berarti mikirin masa depan kita, supaya kita dapat pendapatan, supaya kita maju, supaya kita dikenal orang. Ya, Badil. Kemudian yang terakhir adalah manusia organisasi memiliki perbedaan otomatis. Teman-teman masing-masing dari lingkungan yang berbeda. Kalau di satu itu nggak perlu waktu, nggak mungkin sama. Hari ini kita ngumpul bisa, tapi kan waktunya beda. Ngumpul jam 8.30, datang jam 9. Beda nggak? Dari situ kita berorganisasi. Kalau kita mau maju berarti harus tepat waktu. Komitmen tadi jam 8 kita kumpul, ya kan? Tadi kita coba jam 8.30, datang jam 9, ada yang jam 8, ada yang jam setengah 10. Karena karakternya beda-beda. Kemudian trouble di jalan. Ada hujan, ada ban motornya kempes. Itu organisasi seperti itu. Tapi kalau itu dikerjakan bersama-sama, menghasilkan sesuatu yang mencapai tujuan. Oke ya, teman-teman ya. Teman-teman, tadi pertemuan kita tentang PO. Selanjutnya teman-teman diharap memahami apa itu pelaku organisasi, kemudian diterapkan sesuai dengan bidang ilmuwan yang ada korelasi dengan kehidupan sehari. Yang tadi kita paparin itu pasti ada kehidupan sehari. Nah, contoh misalnya kita harus punya mental. Di lingkungan pun kita harus mental, bukan organisasi saja. Di lingkungan pun kita harus punya mental. Sehingga kalau kita punya mental, punya perasaan, kita akan dihargai oleh lingkungan. Apalagi kita organisasi kan. Kemudian teman-teman diharap bisa merefleksi atau mempelajari tentang organisasi yang kita paparin bahwa mempelajari PO itu adalah satu hal yang mutlak. Karena di dalam kehidupan sehari kita perlu perilaku. Di organisasi ada perilakunya, apalagi di kehidupan sehari-hari. Ya kan? Kenapa di organisasi ada perilaku? Kalau di perusahaan ada perilaku, kita nggak akan ada perusahaan bergerak, tidak ada BUMN. Karena isinya orang-orang nggak jelas. Tapi kalau perusahaan punya perilaku, sehingga dia akan merekrut karyawannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi.
sesuai dengan kapasitas, keilmuan, mental, psikologi. Kenapa psikologi penting? Karena psikologi itu adalah cerminan daripada emosional kita di dalam diri masing-masing. Kalau Fadil misalnya dites, Fadil 1 tambah 1 berapa? Kalau Fadil ketawa, psikologis Fadil ditanyakan. Kita coba tes teman-teman, 1 tambah 1 berapa Rina? Terus Rina 2. Itu berarti psikologis kita dipertanyakan. Tapi kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Psikologis kita sudah elegan, sudah sesuai dengan harapan. Makanya psikologis itu penting untuk dipahami. Karena perilaku organisasi itu mutlak harus teman-teman tahu. Karena kan perilaku itu bukan hanya terjadi di perusahaan saja. Dalam kehidupan sehari, teman-teman pada saat berumah tangga itu perlu organisasi. Rumah tangga adalah organisasi yang paling kecil. Ada suami, ada istri, ada anak. Bagaimana kalau kita nggak bisa memanage? Pada saat anak nangis, apa yang dilakuin? Kita cuek aja, kan nggak bisa. Kita mempelajari karakter anak. Anak nangis berarti anak rupanya lapar. Rupanya anak ini masih belum kenyang. Apakah sekonyong-konyong kita tahu anak itu lapar? Kan enggak, ada proses. Oh iya, karena jam 1 sampai jam 2 tadi minum susu. Kemudian jam 3 sampai jam 5 ternyata belum, berarti anak ini kosong. Nah itu kan karakter. Kemudian sebagai suami atau leader topnya kan nggak bisa individual atau otonomi. Kamu istri harus gini, kan nggak bisa, harus dirembuk. Misalnya Pak, bagaimana kalau kita hari ini lihat bioskop? Nah, kata suaminya kan, emang duitnya dari mana? Kan kita nggak ada. Kan itu rembukan dulu. Jadi perilaku organisasi itu bisa diterapkan di perilaku rumah tangga atau kehidupan sehari-hari. Bayangin kalau suami istri sama-sama perilakunya nggak matching, apa yang terjadi? Apakah bisa langgeng? Dan ini perceraian. Kenapa terjadi perceraian? Karena visi misi tujuannya yakin sama, supaya berumah tangga. Tapi implementasi pelaksanaannya tidak dikondisikan dengan tadi kemampuan mental, perasaan, psikologis, ego. Itulah timbul perpisahan. Walaupun perpisahan adalah sesuatu yang wajib tapi dibenci oleh yang di atas. Kenapa harus dilakuin? Karena organisasi atau rumah tangga harus berjalan, tidak boleh berhenti. Kalau dalam organisasi memutusnya adalah dengan PHK, tapi ada tahapannya kan. Pada saat kita memutus karyawan, enggak, nah ini kita putus enggak kan? Dipanggil, dikasih sanksi, dikasih 1, 2, 3 peringatan. Kalau tidak perubahan, otomatis ini mengganggu perusahaan, akan merugikan organisasi sehingga wajib dikeluarkan. Ya, gitu ya punya. Jadi perilaku organisasi itu adalah mutlak, teman-teman harus paham untuk memahami dasar konsepnya, memahami implementasinya untuk diterapkan sehari-hari. Karena mempelajari manusia itu kompleks. Manajemen sumber daya manusia dalam perilaku organisasi itu adalah mutlak nomor 1. Karena peranannya adalah manusianya. Kalau organisasi kan adalah wadah, perangkat wadah untuk menampung manusia, bikin perusahaan yang menghasilkan keuntungan bukan kerugian. Kalau organisasi mengalami kerugian, itu wajib ditutup. Ngapain kita nggak mencari tujuan kan? Karena di awal kita ada komitmen. Kita bikin organisasi, kita kumpul bersama, kita modal bersama patungan untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Kalau mengalami kerugian, ngapain dilanjut? Ya Fadil? Sampai sini Fadil ada yang mau didiskusikan? Fadil? Tentang PO? Cukup? Dina? Yain? Berbicara tentang dalam jadi misalnya kedua dari itu bukan dari atau mengawasi para berbicara tentang sifat sesuai yang tepat leadership seperti apa yang ada tujuan itu kita memiliki suatu anggota
Bagus sekali ini pertanyaannya. Jadi di dalam perilaku organisasi atau perusahaan tentunya ada yang namanya tingkatan ladder top atau pimpinan. Levelnya dibagi beberapa tahapan. Yang pertama adalah paling tinggi adalah komisaris. Komisaris adalah orang-orang punya duit gabung jadi satu untuk membuat perusahaan. Kemudian setelah itu turun ke direksi. Isinya apa? Direktur. Direktur itu kan macam-macam. Ada direktur personal, ada direktur akunting, ada direktur macam-macam. Kemudian level itu turun ke manajer. Nah, manajer inilah yang membawahi semua aktivitas karyawan. Lalu seperti apa manajer yang baik? Pertama adalah memilih karakter pemimpin adalah yang bersifat menaungi, bisa memutuskan masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Ada karakter pemimpinan bermacam-macam. Ada pemimpin yang bersifat otoriter, artinya saya yang mengomandoi menurut kemauan saya. Itulah pemimpin yang tidak bisa dipakai di zaman sekarang. Kenapa? Otoriter, bersifat mutlak. Kemudian ada yang bersifat apa? Contohnya ini, sifat kepemimpinan humanis. Kemudian yang terakhir adalah yang bersifat humanis dan bisa memutuskan sesuatu berdasarkan hasil musyawarah bersama. Itu yang dipilih. Sehingga kalau ada teman-teman trouble, tidak berdasarkan otoriter. Saya pecat kamu, kan tidak. Dimusyawarahkan kesalahan kamu di sini. Apakah bisa diperbaiki? Gitu kan. Dikasih kesempatan untuk perbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah tipe pemimpin yang otokritik. Tipe pemimpin yang otokritik adalah tipe pemimpin yang nggak suka dikritik. Kalau tipe pemimpin nggak suka dikritik, organisasi nggak akan bisa merubah atau memperbaiki dirinya kalau terjadi kesalahan. Kritik itu penting, tapi kritik juga harus bisa membangun, bukan segala kritik untuk membuat down organisasi. Saya kritik IIN sebagai pimpinan partai karena IIN tidak bisa membesarkan partai. Dia harus diterima itu. Kenapa? Dari kritik itu IIN mengevaluasi diri, apa yang kurang dari saya. Ya kan? Oh, berarti saya kurang humanis. Saya kurang humanis terhadap anggota, sehingga anggota cuek. Kalau saya kurang humanis, anggota boro-boro cari konstituen. Ya kan? Tapi kalau IIN bersifat humanis, anggota dirangkul sebagai keluarga, itu dari hati yang paling dalam akan ketemu. Karena apa? Perasaan empati yang dipakai. Kalau orang sudah berempati, itu melebihi daripada perasaan simpati. Ya kan? Simpati itu masih belum masuk ke hati. Saya simpati ke Fadil karena Fadil sering ketawa. Tapi kalau kita udah berempati ke Fadil, itu udah masuk ke dalam hati, udah cocok, udah tahu karakternya, udah tahu marahnya Fadil, udah tahu seperti apa Fadil. Itu empati. Sehingga tipe pemimpin itulah yang dipakai. Ya. Ada yang lain lagi? Fadil, tambahin. Cukup? Oke ya, jadi refleksi pertemuan hari ini adalah kita yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar organisasi seperti apa yang sesuai dengan keilmuan, kemudian yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang tadi kan, bahwa PO itu bisa dipakai kehidupan sehari untuk kita di rumah tangga, di lingkungan. Kemudian memahami karakteristik. Ya, saya kira saya cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan materi dalam organisasi bisa memberikan refleksi dan pemahaman tentang bagaimana kita mengelola perusahaan atau organisasi. Untuk berikutnya, Fadil, nanti kita materi berikutnya ada tugas presentasi makalah tentang PO. Ya. Ada yang ditanyakan, Fadil? Cukup, oke. Kurang lebihnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.